Anda yang punya resolusi di tahun ini mau rajin nabung, ini bisa menjadikan surat berharga negara sebagai pilihan. Yang akan terbit perdana tahun ini adalah ORI 025. Kita akan berbincang apa sih kelebihan dari ORI ini bersama Novi Puspitawardani Panggabean, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara. Ibu Novi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, Ibu ini mau ada ORI lagi di bulan ini, tapi sebelum kita bahas lebih detail soal ORI, mungkin bisa recap dulu Bu, penerbitan SBN Retail di 2023 kemarin seperti apa, lalu untuk 2024 ini rencana penerbitan SBN Retail apa saja Bu? Iya, benar. Jadi ORI 25 ini sebenarnya baru 1 menit yang lalu ini secara official sudah bisa dibeli ya melalui channel dari mitra distribusi yang ditunjuk gitu. Tapi sebelumnya kita cerita dulu di tahun 2023 bagaimana capaian penerbitan SBN Retail. Jadi ada yang konvensional dan ada yang syariah. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 total penerbitan SBN Retail adalah sebesar 147,4 triliun rupiah. Jadi angka ini 37% lebih tinggi dibandingkan dengan angka yang sebelumnya tahun 2022. Demikian juga dari sisi jumlah investor. Jadi selama 2023 itu partisipasi investor dalam SBN Retail itu totalnya adalah sebesar 240 ribu investor. Jadi angka ini sebenarnya hampir separuhnya adalah investor baru. Nah ini tahun 2023, nah kemudian bagaimana di tahun 2024? In terms of nominal, kalau tahun lalu kita berhasil mencapai 147,4 triliun, tahun ini kita harapkan dapat mencapai angka ini dan setidaknya bisa sedikit lebih tinggi dari capaian di tahun 2023. Mengapa demikian? Karena kita lihat di tahun 2024 ya. 2024 ini ada SBN Retail yang jatuh tempo yang cukup besar, yakni sebesar 108,5 triliun rupiah. Nah, artinya dengan penerbitan dengan size yang besar juga ini harapannya nanti memberikan kesempatan bagi investor yang SBN-nya jatuh tempo di tahun 2023 ini untuk kembali mereinvestasikan SBN-nya ke dalam instrumen SBN Retail. Nah, kemudian instrumen apa saja sih yang akan diterbitkan selama 2024 ini? Frekuensinya akan sama seperti di 2023. Kalau 2023 ada 8 kali penerbitan, di tahun 2024 demikian juga. Jadi akan ada 8 frekuensi penerbitan SBN Retail, itu setiap kuartal sudah kita jadwalkan akan ada investasi, instrumen investasinya. Jadi yang pertama ini adalah ORI 25 mulai hari ini sampai dengan nanti tanggal 22 Februari, kemudian nanti di bulan Maret ada sukuk retail, kemudian di bulan April bersamaan dengan sukuk wakaf retail itu akan ada sukuk tabungan, dan kemudian di bulan Juni ada savings bond retail, kemudian kuartal ketiga di Agustus sukuk retail, kemudian akan ada ORI lagi di akhir September, dan terakhir di bulan November adalah sukuk tabungan. Dan jadwal ini telah kami publikasikan melalui website kami dan media sosial di Kementerian Keuangan, sehingga investor dapat melihat dan menyesuaikan kira-kira kapan akan mulai berinvestasi disesuaikan dengan tentu dananya. Oke. Seperti itu Mbak Paskalis ya. Kalau untuk ORI yang baru saja terbit hari ini, strukturnya apakah masih sama dengan yang sebelumnya Bu? Iya, jadi kalau ORI yang baru saja kita secara resmi kita launch, itu secara garis besar itu strukturnya sama seperti yang ORI sebelumnya. Jadi setidaknya ada 3 hal struktur utama dari ORI. Yang pertama, kuponnya bersifat tetap sampai dengan jatuh tempo. Yang kedua, tradable, artinya dapat diperdagangkan setelah masa holding periodnya berakhir. Dan yang ketiga adalah minimal dan maksimal pembeliannya ini juga masih sama, minimalnya adalah 1 juta rupiah, kemudian maksimalnya untuk tenor 3 tahun, karena saat ini pemerintah menawarkan tenor 3 dan 6 tahun, maka yang 3 tahun maksimalnya adalah 5 miliar, dan yang 6 tahun maksimalnya adalah 10 miliar rupiah. Dan yang membedakan adalah
tingkat kuponnya. Tingkat kuponnya yang saat ini sangat menarik. Jadi untuk ORI 25 yang tenor 3 tahun itu kuponnya adalah 6,25%, sementara yang tenor 6 tahun adalah 6,40%. Dan kupon ini masih sangat-sangat menarik, Mbak Paskalis. Oke, ini kayaknya soal tradable ini selalu dijadikan opsi pemerintah dalam setiap penerbitan SBN. Apakah berarti selama ini Bu banyak yang memperjualbelikan di pasar sekunder? Iya, jadi jawaban secara singkatnya apakah banyak yang memperjualbelikan di pasar sekunder? Yes, banyak diperdagangkan gitu. Karena memang salah satu fitur utama dari ORI ini kan tradable di pasar sekunder setelah masa holding periodnya berakhir gitu ya. Nah, mungkin ada pemirsa yang menanyakan apa sih pasar sekunder, dari tadi kita ngomongin pasar sekunder gitu ya. Jadi pasar sekunder ini pasar yang terjadi, pasar jual beli SBN yang terjadi setelah masa penawaran di pasar perdana. Jadi setelah pemerintah menerbitkan, itu adalah masa pasar sekunder di mana investor melakukan jual beli SBN-nya. Nah, kita lihat bahwa memang secara data banyak investor yang memperjualbelikannya gitu ya. Dan secara catatannya Mbak Paskalis, bahwa ORI ini sebenarnya di pasar perdana itu hanya bisa dibeli oleh investor individu, warga negara Indonesia. Namun di pasar sekunder ini investor institusi bisa membelinya. Gitu. Jadi kalau investor institusi itu boleh membeli hanya di pasar sekunder, tapi pada saat penerbitan perdana seperti sekarang hanya individu warga negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa investor institusi ini tertarik? Salah satunya adalah fitur dari pembayaran kupon yang secara bulanan. Pemerintah selama ini kalau menerbitkan SBN yang untuk wholesale, jadi untuk yang non individu warga negara Indonesia, itu sebenarnya pembayaran kuponnya setahun 2 kali, jadi setiap 6 bulan. Tidak seperti ORI yang pembayarannya 1 bulan sekali gitu. Sehingga ini menarik buat investor institusi yang mereka memang memiliki kebutuhan untuk memperoleh cash flow secara bulanan gitu. Dan kemudian kalau kita hitung-hitung juga karena pembayaran kuponnya secara bulanan, artinya compounding dari bunga ini juga lebih tinggi gitu. Artinya apa? Kalau bayar setiap bulan kemudian cash tersebut atau bunga yang diperoleh itu diinvestasikan kembali, maka sebenarnya bunganya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan saat ini. Contohnya begini, ORI yang tenor 3 tahun itu kan 6,25%. Sebenarnya kalau dihitung secara matematika, efektif rate-nya itu adalah 6,43%. Mengapa demikian? Jadi diasumsikan bahwa kupon bulanan tadi akan diinvestasikan kembali dengan suku bunga yang sama. Maka apabila ini secara konsisten dilakukan, efektif rate-nya tidak lagi menjadi 6,25 sebagaimana kupon ORI yang 3 tahun, namun menjadi 6,43 gitu ya. Nah, makanya ini kenapa hal ini menarik buat investor institusi gitu, sehingga dapat dipastikan bahwa permintaan akan instrumen ORI di pasar sekunder itu tentu tidak hanya datang dari investor individu, namun juga investor institusi. Nah, sekarang kita lihat datanya ya Mbak Paskalis. Investor institusi ini kalau kita lihat dari ORI yang masih outstanding, artinya ORI yang masih ada sekarang ini diperjualbelikan di pasar, dari 3 ORI yang akan jatuh tempo, misalnya ORI 19 yang akan jatuh tempo di bulan Februari nanti, itu investor institusi ada 53% dari total outstanding dari ORI 19. Kemudian ORI 20 juga, 33%-nya sudah dipegang oleh investor institusi. Demikian juga dengan ORI 21, 26% ya dipegang oleh investor institusi yang mayoritas adalah di sini bank gitu. Jadi artinya bank ini juga providing liquidity bagi investor yang memang ingin menjual
orinya maupun nantinya membeli tapi di pasar sekunder gitu. Tapi memang kalau kita lihat ada dua ori yang sebelumnya pemerintah terbitkan itu ada ori 24 dan ori 23. Memang kalau kita lihat mayoritas masih investor retail gitu. Mengapa demikian? Karena memang seiring berjalannya waktu menjelang jatuh tempo, itu biasanya investor institusi akan mulai membeli. Gitu. Secara historis kita lihat ori ini menjelang jatuh tempo hampir 50%-nya itu akan beralih ke investor institusi. Jadi artinya ori ini banyak diperjualbelikan di pasar sekunder. Demikian Mbak Ini Paskalis. kalau bicara kupon, Bu Novi, Ya. boleh singkat. Masih menarikkah kupon ori 025 ini? Ya, kupon ori 25 ini kalau kita tadi saya sudah sampaikan ori 25 yang tenor 3 tahun 6,25, kemudian yang 6 tahun adalah 6,40%. Ini masih sangat menarik. Mengapa demikian? Kita perlu lihat terlebih dahulu di pasar global. Di pasar global market memperkirakan Fed akan memotong suku bunganya 3 kali tahun ini, masing-masing 25 basis, sehingga secara total 75 basis gitu ya. Dan kita lihat dari data CMA Fed Watch di bulan Mei itu mulai ada pemangkasan suku bunga. Ini yang diperkirakan oleh pasar. Nah, kemudian apa kaitannya dengan pasar domestik? Secara historis, Bapak Paskalis, kita lihat bahwa pasar global itu sangat mempengaruhi suku bunga di pasar domestik, sehingga kalau market memperkirakan akan ada penurunan suku bunga di tahun ini, maka ini potensinya akan diikuti juga oleh pergerakan atau penurunan suku bunga di dalam negeri. Apalagi kita lihat inflasi di dalam negeri cukup terkonten, jadi angkanya masih cukup relatif rendah, yakni 2,6% year on year. Kemudian apa kaitannya dengan ori dan mengapa ori menjadi menarik? Jadi Mbak Paskalis, kalau kenaikan suku bunga itu merupakan musuh terbesar dari instrumen fixed income, maka penurunan suku bunga itu adalah sahabat terbaik gitu ya. Jadi secara teori begini, kalau suku bunga di pasar itu turun, maka harga ori akan naik. Demikian juga sebaliknya. Sehingga kalau di pasar perdana, ori ini dijual oleh pemerintah di harga 100% atau at par, maka akan ada opportunity bagi investor untuk membeli, yang membeli ori di harga 100%, ini nanti bisa menjual di harga di atas 100% atau harga premium. Nah, makanya kembali ke fitur yang sebelumnya kita obrolin tentang tradability, maka kalau ori ini dapat diperdagangkan, sehingga ini akan ada chance bagi investor retail untuk menjual di harga premium. Artinya ada potensi capital gain dalam beberapa bulan ke depan. Tapi bagi investor yang tidak ingin menjual ya tidak apa-apa, toh masih bisa memperoleh kuponnya sampai dengan jatuh tempo nanti. Seperti itu, Mbak Paskalis. Jadi silakan, sudah ada dibuka pada hari ini, mitra distribusi juga sudah bisa dilihat secara resmi di Kementerian Keuangan, investor bisa memilihnya. Terima kasih Bu Novi sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, sehat selalu. Oke, terima kasih.